Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu radiografer. Pertama-tama mungkin saya memperkenalkan diri ya, karena pasti banyak yang tidak kenal. Jadi tadi sudah dijelaskan, saya Dr. Pinkan. Saat ini saya bertugas di RSCM dan RSUI dan Klinik Pratama di Pramita Samanhudi. Jadi pada kesempatan ini saya juga mau mengucapkan salam hangat dan salam sayang saya untuk teman-teman radiografer dari RSCM, RSUI, dan Pramita, dan salam kenal untuk seluruh radiografer yang hadir pada acara ini. Tadi saya dengar ada yang dari Maluku dan Kepulauan Riau bahkan ya, hebat banget. Nah, pada hari ini saya diberikan mandat oleh Kakak Dharma untuk membawakan mengenai USG abdomen. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya hanya tidak akan membahas sampai dengan teknis, kayak sepertinya sudah akan dibahas di materi setelah saya. Jadi kita akan melihat bagaimana sejarah mulai dari USG itu akhirnya bisa diaplikasikan di dunia kedokteran, kemudian prinsip kerjanya secara singkat, lalu pengenalan alat, indikasi, lalu persiapan apa yang seharusnya dilakukan oleh pasien dan oleh operator, dan nanti kita akan melihat beberapa contoh kasus yang ada di RSCM, di RSUI, di tempat saya bekerja, dan kesimpulan akhir. Jadi ini adalah sejarah singkat, katanya kan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi awal mula dari USG ini sebenarnya bukan seorang dokter atau ilmuwan ya yang menciptakan. Jadi dari abad ke-17 itu ada suatu peneliti tentang kelelawar. Ya, jadi kita semua tahu kelelawar itu kan hidupnya di malam hari ya. Mereka biasa hidup di malam hari, tidak hidup di pagi hari. Nah, kemudian peneliti ini meneliti kalau kelelawar ini ditutup matanya, kira-kira dia masih bisa nggak sih mengenali orientasi tempatnya? Ternyata masih bisa. Jadi kelelawar ditutup mata, dia masih bisa terbang, tidak menabrak benda, dia masih bisa punya orientasi arah yang baik. Tapi kalau kelelawar ini ditutup telinganya, nah mereka tuh tidak bisa mengenali orientasi tempat. Sehingga yang terjadi adalah ya mereka mungkin menabrak benda sana sini ketika terbang. Sehingga pada abad ke-17 itu Lazarus Plazani menyatakan bahwa sebenarnya kelelawar ini dia menunjukkan arah atau mengetahui arah bukan dari penglihatannya tapi dari frekuensi gelombang suara yang dia tangkap melalui pendengarannya. Nah, sehingga akhirnya sekitar 2 abad kemudian yang kita kenal sekarang dengan istilah ekogenitas, ecolocation, atau GPS. Nah, itu akhirnya mulai berkembang sehingga kita bisa mengetahui suatu letak objek berdasarkan gelombang suara yang dipancarkan oleh objek tersebut. Jadi sebenarnya kalau GPS nggak hanya viral di abad 20 ya, jadi sebenarnya di abad 19 pun sudah ada, cuman penggunaannya tidak semasif yang sekarang. Lalu kemudian berkembanglah mulai Curie bersaudara ini menciptakan suatu piezoelektrik. Jadi dia menggabungkan gelombang suara yang ada itu dengan voltase listrik tertentu sehingga bisa tergenerate-lah suatu kekuatan electricity. Dan setelah kejadian kapal Titanic, kita semua tahu mungkin banyak juga yang nonton filmnya ya, Titanic tenggelam. Nah, kemudian banyak ilmuwan yang kemudian menciptakan upaya berbagai macam sistem keamanan. Nah, salah satunya adalah keamanan menggunakan gelombang ultra ini supaya kapal-kapal itu yang berlayar bisa mengetahui arah mereka itu kemana supaya ya itu tidak terjadi pada kapal Titanic yang akhirnya tenggelam itu. Lalu berkembang, kita tahu Perang Dunia Pertama itu kemudian menggunakan teknologi-teknologi yang berhubungan dengan gelombang suara ini, yaitu melalui ada kapal selam, lalu melalui sonar, sound navigation and ranging. Nah, baru kemudian dibuat untuk kedokteran itu pada tahun 1940 oleh seorang dokter bernama Karl Dusik. Organ pertama yang diuji cobakan tuh sebenarnya bukan abdomen seperti yang akan kita bahas hari ini, itu adalah kepala ya. Jadi kepala mau coba di USG. Nah, karena mereka berpikir pada saat itu bahwa media transmisi gelombangnya ini adalah air, maka mereka menggunakan suatu transducer yang
taruh di kepala, lalu kepalanya dimasukkan ke dalam air karena berpikir yang bisa transmisikan adalah air. Namun ternyata pada beberapa kali percobaan yang ada itu malah sangat membahayakan objek percobaan, maka 10 tahun kemudian penelitian ini dan pemeriksaan ini dihentikan secara masif di dunia dan sudah tidak digunakan lagi. Baru kemudian diciptakanlah ini yang sekarang suka operator ya, saya sebagai dokter radiologi menggunakannya untuk melakukan USG, yaitu suatu transducer yang menggantikan seluruh alat yang banyak ini untuk bisa mentransmisikan gelombang suara tadi. Pada awalnya yang dipergunakan itu bukan mode seperti yang sekarang ada untuk kedokteran, tidak. Mereka pertama menggunakan hanya A mode yang berkembang. Jadi bagaimana gambar satu dimensi itu gelombang suaranya dipancarkan, kemudian dia kembali lagi, sehingga dari situ kita bisa hitung kedalaman dari organnya. Tapi dengan A mode ini kita tidak bisa tahu bentuk organnya, arah organnya, sehingga itu tidak bisa diaplikasikan untuk pemeriksaan kedokteran organ-organ tubuh. Kemudian akhirnya berkembanglah B mode yang sekarang sudah banyak digunakan dan diaplikasikan. Lewat B mode ini kita bisa melihat bentuk organ, arah organ, kemudian dari warnanya kita bisa mengidentifikasikan organ ini ke arah yang padatkah, atau ke arah yang sangat keras seperti logam, atau ke arah yang kosong misalkan seperti kista. Baru akhirnya masuk ke Perang Dunia yang kedua, dipergunakan oleh beberapa tentara pada saat itu untuk mendeteksi musuh ya. Jadi sebenarnya awalnya bukan untuk kedokteran, untuk mendeteksi musuh. Kemudian baru pada tahun 1952 gambar imaging yang pertama yang didapatkan itu sebenarnya bukan dari manusia tapi dari seekor kerbau, diambil gambar ginjalnya, baru kemudian diaplikasikan, oh ternyata pada manusia pun juga bisa. Dan ini adalah Bapak Ian Donald yang sangat terkenal. Beliaulah orang yang pertama kali memperkenalkan ultrasonografi ini dalam dunia kedokteran. Yang di USG itu apa? Yang di USG pertama kali itu adalah kepala bayi pada ibu hamil. Itulah mengapa USG ini memang dulunya lebih dahulu berkembang pada profesi dokter-dokter obsgin. Ya karena memang yang pertama kali digunakan adalah USG untuk kepala bayi, bukan yang sekarang akan kita bahas untuk organ-organ abdomen pada umumnya. Nah ini adalah prinsip kerja USG, seperti tadi ya, berawal dari seekor kelelawar yang dia bisa menangkap gelombang suara yang sangat ultra, berarti di luar ambang kemampuan kita sebagai manusia normal untuk bisa menangkapnya. Jadi manusia normal itu hanya bisa menangkap sekitar 20 Hz sampai 20 kHz. Kalau kelelawar itu bisa di atasnya. Itulah mengapa meskipun namanya ultrasound, ada soundnya, tapi relatif kita kalau dekat alatnya, kalau alatnya dioperasikan, kita tidak pernah bisa mendengarkan suaranya. Karena memang suaranya itu sudah di luar ambang kemampuan kita sebagai manusia normal. Kecuali mungkin keturunan Batman, mungkin bisa dengar ya. Tapi kalau saya sih selama ini nggak bisa dengar. Jadi itulah mengapa dikatakan ultrasound. Nah, dari gelombang ultra tersebut, dengan alat probe nih yang dipegang oleh operatornya, gelombang itu akan dipancarkan. Jadi kalau dulu kita ingat belajar fisika gitu ya, gelombang begitu dipancarkan, dia akan memancarkan ke segala arah. Dia nggak akan melihat cuma mau ke kanan, ke kiri, nggak. Dia akan terpancar ke segala arah. Begitu dia bertumbukkan dengan sebuah objek, jadi kalau kita lihat di sini berarti organ-organ perut yang akan diperiksa, maka objek itu nanti akan mengembalikan lagi gelombang suara itu ke transducer yang dipegang oleh operatornya. Nah, lewat inilah kemudian dari mulai datang sampai tertumbuk lalu dikembalikan lagi, kemudian diolah dalam suatu sistem imaging dan akhirnya terciptalah gambar imaging pada USG yang kita kenal saat ini. Oleh karena itu, USG itu adalah modalitas ya sama seperti modalitas radiologi pada umumnya ya, adalah warna hitam, putih dan abu-abu ya. Sampai sekarang sih belum ada USG yang berwarna kuning, orange gitu sih belum ada ya. Jadi semua gambar yang kita interpretasikan adalah hitam, putih, abu-abu. Tapi hitam, putih, abu-abu itu justru memberikan kita petunjuk ya. Hitam itu apa?
putih itu ke arah apa, abu-abu itu ke arah apa. Jadi itu semua tadi bergantung pada kepadatan organ yang mengembalikan lagi gelombang suara tadi. Jadi kalau organnya istilahnya kopong ya, bolong misalkan seperti kantong kencing, isinya kan hanya air, nah dia maka akan warnanya menjadi hitam. Tapi kalau organnya ke arah yang solid organ, maka dia warnanya lebih ke arah abu-abu. Lalu kalau sangat padat, taruhlah seperti apa? Batu, maka kita akan melihat batu itu adalah warnanya putih. Karena saking padatnya, gelombang yang kembali lagi ke probe ultrasound itu menjadi sangat tinggi sehingga warnanya menjadi putih atau hyperechoic. Nah, kemudian pada USG itu selain kita melihat putih, hitam, abu-abu tadi, ada beberapa artefak ya, jadi tidak hanya ada pada foto, pada CT scan, pada MRI, artefak pun juga ada pada pemeriksaan USG. Kadang artefak ini bisa jadi pembantu untuk operator, tapi kadang amat sangat menyulitkan ya, namanya aja artefak ya. Nah, ada dua artefak utama yang sangat primadona yang bisa membantu operator untuk menentukan nih, ini nih organnya ke arah yang sangat padat atau ke arah yang sangat cair atau kistik. Yang pertama kita kenal dengan acoustic shadow. Jadi karena shadow jadi seperti ada bayangan ya warna hitam. Ini yang ditunjuk dengan tanda panah. Kenapa ini bisa terjadi? Itu karena tadi kalau ada organ, ini adalah batu, salah satu contoh batu di kantong empedu, dia kena gelombang suara dari transducer ini, maka batu ini yang punya atenuasi yang sangat kuat akan mengembalikan juga sangat kuat gelombangnya. Sehingga apa yang terjadi nasibnya dengan daerah di bawah batu yang dikembalikan itu menjadi tidak sekuat yang ada di atasnya, sehingga warnanya akan lebih hitam. Jadi ini salah satu penuntun kita, oh kalau ada yang putih, ada shadow-nya ini ke arah batu, apalagi ada di organ kantong empedu, kadang ada di ginjal, dimanapun itu bisa ada, jadi salah satu penolong kita. Selain yang tadi acoustic shadow, ada juga justru ini enhancement. Kalau tadi warnanya menjadi hitam, sekarang warnanya menjadi putih. Sama seperti istilah kita CT dan MRI enhancement gitu ya. Nah, ini menjadi putih kenapa? Karena organ yang ada di bagian anteriornya itu justru atenuasinya sangat lemah. Sehingga yang mengembalikan lebih kuat itu adalah daerah di bagian belakangnya. Oleh karena itu daerah belakangnya menjadi lebih putih, sedangkan objeknya sendiri karena mengembalikannya sangat lemah, warnanya menjadi hitam. Jadi sebenarnya yang dilihat itu adalah objek yang hitam ini, tapi yang menjadi penolongnya adalah yang warna putih ini. Nah, ini adalah salah satu artefak yang justru menjadi pengacau ya. Jadi kurang menolong jadinya. Ini disebut reverberation. Jadi kalau ada artefak dua yang paralel di sebelah, misalnya di sisi sini dan di sisi yang sebelahnya, dua-duanya sama kuat sehingga gambarnya akan begini gitu ya, garis-garis. Ini biasanya banyak pada apa? Kalau misalkan udara ususnya banyak, kemudian ini adalah salah satu contoh ada IUD ya, ada IUD di AKDR, IUD di dalam rahim itu juga bisa menimbulkan artefak yang kita sebut sebagai reverberation, dan ini kadang amat sangat mengganggu operator untuk menilai organ-organ di sekitarnya. Nah, ini adalah probe, hanya pengenalan probe. Banyak sekali bentuknya, tapi yang paling utama dan yang pertama berkembang adalah tiga ini. Jadi yang linear, yang curve, yang phase array. Semua ini membedakan apa? Yang membedakan ya bisa dilihat ya, bentuknya, ukurannya, dan frekuensi gelombangnya. Jadi yang dipakai untuk abdomen adalah yang tengah ini. Kenapa? Karena ini dengan USG probe yang ini, si curve array ini bisa menangkap gelombang atau kedalaman yang lebih dalam dibandingkan yang linear dan array. Sedangkan kalau linear ini lebih sering untuk yang superficial. Misalkan kalau kita mau USG tiroid, payudara, nah ini pakainya yang linear. Kalau kita mau USG jantung, kemudian kepala bayi, kadang kita menggunakan yang phase array seperti ini. Nah, ini adalah mode-mode yang ada pada USG. Jadi ada grayscale itu yang tadi ya, hitam putih abu-abu,
dunia saya dan dunia Bapak Ibu nggak berbeda jauh, kita selalu berhadapan dengan warna hitam, putih, dan abu-abu. Kemudian ada juga pada USG adalah Doppler. Doppler ini kemudian ada yang menjadi Doppler berwarna, ada juga yang tidak. Yang pertama adalah grayscale, itu tadi A-mode. Kalau mengingat lagi perjalanan dan sejarah USG tadi, gambarnya hanya seperti ini. Satu dimensi hanya untuk melihat kedalaman sebuah organ tanpa bisa mengetahui bentuknya, ukurannya, arah organnya. Tapi kalau B-mode, nah inilah yang sekarang digunakan, kita bisa lihat bentuknya, ini bentuk hati, bisa lihat kemudian ekogenitasnya, yang hati ternyata lebih abu-abu dibandingkan yang aorta yang lebih hitam, seperti itu. Kemudian ini adalah M-mode. Nah, M-mode ini memang untuk menilai motion atau pergerakan. Digunakan memang sangat, malah mungkin tidak pernah diaplikasikan untuk abdomen ya, lebih sering diaplikasikan pada apa? Pada jantung, untuk menilai pergerakan katup, kemudian pada paru-paru, untuk menilai pergerakan dari pernafasan pasien dan ada atau tidak ada pneumotoraks. Sedangkan kalau yang Doppler, nah ini yang pertama adalah continuous wave. Jadi gelombangnya ya, seperti mungkin kalau ibu-ibu di sini yang suka USG sedang hamil, kemudian ANC gitu ya, dok mau dengerin dong detak jantung bayi saya. Nah ini kan keluarnya nanti pasti seperti ini ya, dep 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 gitu. Dan ini bisa diaplikasikan pada seluruh pembuluh darah. Jadi kehebatannya USG ini sebenarnya dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh tidak ada satupun organ yang tidak bisa ter-USG, bisa sebenarnya. Nah, ini kemudian color Doppler. Kalau tadi semuanya hitam putih abu-abu, ini mulai ke arah yang berwarna. Nah, color Doppler ini memang pilihannya juga cuma dua ya, merah atau biru. Dulu saya belajar pas koas, taunya oh merah nih arteri, biru nih vena. Ternyata tidak gitu ya. Jadi kalau merah ini artinya pembuluh darah itu punya arah yang mendekati probe yang ada, yang kita pegang, operator pegang. Sedangkan biru itu adalah kalau dia menjauhi probe yang kita pegang. Jadi ini menunjukkan arahnya. Dia ke arah probe atau menjauhi probe. Jadi belum tentu yang merah ini adalah arteri, yang biru ini adalah vena. Setelah itu ada juga power Doppler. Nah, power Doppler ini mirip dengan color Doppler, namun bedanya dia tidak bisa menentukan arah. Dia hanya bisa menentukan kekuatan dari vaskular yang ada di situ. Biasanya digunakan untuk apa? Biasanya ini digunakan untuk kalau kita sedang mencari tumor, kemudian mencari vaskular di dalam tumor. Kadang kan vaskular di dalam tumor itu tidak seheboh yang kita lihat pada CT scan. Jadi kalau vaskularnya sangat kecil-kecil, maka power Doppler lah yang akan membantu kita. Meskipun kita tidak bisa mengetahui arahnya. Ini kira-kira vena atau arteri. Tapi mostly memang yang tertangkap adalah arteri. Karena arteri punya sistol dan diastol yang lebih kuat dibandingkan dengan aliran pembuluh darah vena. Nah, ini adalah indikasi untuk pemeriksaan USG. Indikasinya apa aja, dok? Hampir semua kelainan atau keluhan yang ada di perut itu bisa dilakukan USG. Coba aja sebut, mulai dari mual, muntah, mungkin teman-teman radiografer juga suka lihat ya permintaan kan, mulai dari mual, muntah, dispepsia, nyeri, ada tumor, akut abdomen, kecelakaan, post-operasi, sampai dengan menjadi modalitas untuk penuntun biopsi. Yang paling sering biasanya apa? Biopsi tumor di hepar, atau biopsi kalau di RSCM karena melakukan transplant ginjal, untuk pasien-pasien yang curiga ada rejeksi, maka biopsi dari ginjal transplantnya. Atau penuntun fungsi, apa yang bisa difungsi? Yang bisa difungsi kalau di abdomen, ya pasti asites. Kalau asitesnya sudah sangat besar, dengan teman sejawat IPD atau teman sejawat bedah, kita lakukan penuntun fungsi asitesnya. Nah, ini adalah plus dan minusnya ya dari pemeriksaan USG abdomen. Tapi ini sebenarnya USG secara keseluruhan. Kenapa USG menjadi sangat primadona gitu ya? Karena ini yang pertama ya, dia tentu saja pemeriksaan yang kita tahu tidak invasif, tidak perlu ada satu tindakan invasif yang harus dilakukan pada pasien untuk bisa mendeteksi penyakitnya. Kemudian USG ini juga salah satu modalitas kita di radiologi yang bekerja tanpa prinsip radiasi.
Ya, jadi ibu hamil bisa, anak-anak bisa, kakek nenek bisa, hampir semuanya bisa. Kemudian relatif mudah, ya ini mudah ini sebenarnya tricky ya. Mudah-mudahnya gimana? Kemudian relatif murah dibandingkan pemeriksaan radiologi lain yang kita punya seperti CT scan dan MRI untuk melihat organ yang sama. Dan saat ini saya rasa hampir semua fasilitas kesehatan, meskipun bukan rumah sakit, mereka sudah memiliki USG. Sehingga pada beberapa penyakit, hampir semuanya USG ini menjadi pemeriksaan lini pertama untuk menolong pasien-pasien kita. Namun kekurangannya apa? Kekurangannya adalah dia sangat bergantung pada keahlian operatornya. Jadi kalau mungkin saya yang melakukan dengan guru saya yang melakukan punya gambaran yang berbeda. Saya yang melakukan dengan residen saya atau mahasiswa saya yang melakukan punya gambaran yang berbeda. Sehingga gambar yang ada itu tidak bisa disamakan dengan saya yang melakukan, kemudian dokternya melakukan, tidak bisa. Jadi semua itu bergantung sama apa? Man behind the gun ya. Jadi man behind the machine-nya itu siapa, sehingga bagaimana gambar USG itu bisa tercipta dengan baik. Nah, kemudian karena tadi ya USG itu banyak sekali menjadi primadona, mungkin dia kedua terbanyak setelah radiografi yang dimintakan oleh para klinisi lain dari di luar radiologi untuk dilakukan pada pasiennya, maka pada beberapa keadaan itu justru sangat menyulitkan kita sebagai operator ya. Apa keadaan-keadaannya? Yang pertama, ini ya, kalau saya atau operator ketemu sama, maaf ya, pasien yang punya habituasi tubuh cukup besar dan obes. Kenapa? Karena memang tadi kita lihat sendiri bekerja dengan prinsip gelombang suara. Sehingga sebelum gelombang suara itu, taruhlah kita mau periksa ginjal ya pada pasien ini, sebelum dia menyentuh ginjal, dia harus melewati banyak rintangan ya, mulai dari kulit pasiennya, belum lagi lemak pasiennya, belum lagi kalau lemak di dalam perutnya, internal peritoneumnya itu tebal, sehingga memang pada pasien-pasien yang punya tubuh yang obes, itu amat sangat menyulitkan operator. Itu satu ya, jadi kadang kalau udah dibilang dok ada pasien gitu, terus saya udah lihat pasiennya berbaring, waduh perutnya cukup besar gitu ya, udah lemes duluan biasanya operatornya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini ya, kita berhadapan sama pasien tuh beraneka ragam. Ada pasien yang diam, ada pasien yang ngomong terus ya, dari awal pemeriksaan sampai akhir pemeriksaan, ngomong terus, nanya terus dia. Jadi kesulitannya di situ ya. Kenapa? Karena makin banyak pasien ini berbicara, makin banyak udara yang dia telan, maka akhirnya makin mengembanglah ususnya, dan sehingga udara di dalam usus itu bisa mengacaukan dan menimbulkan artefak seperti yang tadi saya katakan itu, reverberation artefak tersebut. Dan kadang pasien-pasien sekarang sangat kritis ya, jadi baru ditempel sedikit di perut, dia udah nanya, dok kelainannya apa? Padahal di scanning juga belum, kayak begitu ya. Jadi itulah berhadapan dengan berbagai macam jenis pasien. Kemudian yang ketiga adalah kalau pasiennya bedridden ya, jadi sudah sangat lemas, ini terutama pada pasien-pasien geriatri ya. Karena beberapa pemeriksaan tuh biasa kita membutuhkan pasien untuk Bapak, Ibu boleh miring kanan atau boleh miring kiri untuk mempermudah kita mencari organnya. Tapi apa daya kalau pasiennya sudah geriatri, sudah tidak bisa menggerakkan badan ya, seperti itu. Terkadang yang sulit juga sudah sedikit pendengarannya berkurang begitu ya. Jadi ya yang bisa kita lakukan sebagai operator ya udah pasrah aja biasanya ya. Ya kita ambil sebisa yang kita lakukan, sebisa yang pasien itu bisa dimanipulasi. Kemudian yang berikutnya yang cukup bikin gemes juga ya ini ya. Kalau lagi jaga jam 3, jam 4 pagi ditelepon ya. Dok, ada pasien sakit perut, aduh di USG. Jadi beberapa kali jaga, ini paling sering sih sebenarnya di RSCM ya. Jadi jam 2, jam 3 kita harus jalan tuh dari radiologi pusat ke radiologi kencana. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke RSCM tahu gimana kondisi RSCM ya. Sangat tidak terang benderang, jadi jalan sendirian, nggak ada yang nemenin. Mungkin ada cuman nggak kelihatan, nggak tahu juga ya.
jalan sendiri, kemudian jam 2, jam 3 pagi harus melek matanya untuk memeriksa pasien di USG ya. Pasiennya udah sangat nyeri, sangat kesakitan. Jadi pernah saya punya pengalaman pasiennya ini pemain bola dari, saya lupa, daerah Timur Tengah ya. Dia tidak bisa bahasa Inggris, hanya bisa bahasa Arab, dan saya tidak bisa bahasa Arab. Jadi akhirnya yang dikomunikasikan ya pakai bahasa tubuh ya. Kemudian kebetulan pasien ini karena pemain bola, dia punya dokter dari negaranya dia. Kemudian akhirnya saya berkomunikasinya dengan dokternya. Dokternya sedikit-sedikit lah bisa bahasa Inggris. Jadi akhirnya ketemu dan benar pasien itu punya apendisitis. Dia habis ada pertandingan persaudaraan dengan Indonesia, akhirnya dioperasi di RSCM dan baru kembali ke negaranya menyusul teman-temannya yang lain katanya udah pulang, jadi dia menyusul sendiri dioperasi di RSCM Kencana. Kemudian yang bikin dak-dikduk juga ini ya, apa ya kira-kira hubungannya sama KRL ya. Jadi kalau dulu sebelum pandemi, ini saya beberapa kali ngalamin ya, udah ada di komuter lain, mau pulang, jadi saya dulu kalau ke RSUI itu naik komuter lain, jadi udah pulang, udah dada-dada nih ya sama radiografer di sana, pulang dulu ya, iya pulang. Sampai di dalam ditelepon, dok ada pasien mau USG gitu. Aduh, gue udah di kereta nih, iya dok balik lagi ya, ya udah balik. Jadi dari RSUI baru sampai di stasiun Universitas Pancasila, berarti cuma 1 stasiun ya, turun lagi, balik lagi ke nyebrang lagi kan, nyebrang stasiun, balik lagi ke RSUI. Tapi kalau itu belum seberapa ya, pernah kejadian udah sampai stasiun Tanah Abang ya, rumah saya tuh di Kota Bambu, jadi tinggal naik 1 kali mikrolet dari stasiun Tanah Abang nyampe ke rumah, ditelepon sama teman-teman dari RSUI, dok ada pasien. Ya emang harus sekarang, harus dok, diminta sama IGD-nya. Balik lagi turun dari Tanah Abang, kemudian naik lagi komuter lain ke RSUI ya. Itulah suka dukanya waktu dulu ya sebelum masa pandemi. Dan ditambah lagi ini ya, di masa pandemi pemeriksaan USG itu menjadi tidak terlalu primadona dikerjakan oleh dokter-dokter lain di luar radiologi, sehingga sebagian besar pasien mereka pasti mengirimkannya ke dokter radiologi. Kenapa ya? Karena kita tahu itu tadi ya, pemeriksaan USG kan salah satu pemeriksaan yang harus dokternya touch langsung pasiennya, berkomunikasi langsung dengan pasiennya, pegang langsung pasiennya, dan itu tidak 1 menit 2 menit, sehingga memang akhirnya beberapa kali kita harus melakukan pemeriksaan USG pakai hazmat. Pasti teman-teman juga mengalami itu. Saya ditemenin sama teman radiografer di RSUI, kita masuk ke bangsal di RSUI sambil dorong-dorong itu USG ya. Awal-awal semangat ya, sehari bisa 4, tapi lama-lama saya bilang sama teman-teman di RSUI, kayaknya gue nggak sanggup deh kalau 4 kita harus jalan 2 lantai, 3 lantai. Akhirnya mereka sangat baik dibatasin. Jadi setiap dokter jangan sampai terlalu banyak lah dalam sehari terima pasien untuk USG di ruang COVID. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan untuk pasiennya ya? Persiapan yang harus dilakukan untuk USG abdomen itu adalah pasiennya harus puasa. Dulu mungkin puasa sampai 8 jam sama kayak periksa periksa laboratorium, tapi sekarang tuh tidak. Sebenarnya 4 sampai 6 jam itu cukup, maksimal di 6 jam. Lalu yang disebut puasa itu sebenarnya hanya makan. Jadi minum tuh boleh. Kadang beberapa pasien sampai udah lemes-lemes gitu ya. Ibu emang nggak minum? Enggak dok, soalnya kan disuruh puasa. Jadi dipikirnya puasa makan, puasa minum. Enggak. Kalau minum silahkan, tapi minum tetap saja minum hanya air mineral saja. Lalu setelah dia minum, kita minta pasiennya untuk tahan berkemih kurang lebih 1 jam sebelum diperiksa. Jadi jangan sampai saat dia mau diperiksa, dia baru aja berkemih. Jangan. Tapi kalau untuk kondisi darurat, semua hal yang 3 di atas ini amat sangat tentatif dan fleksibel. Boleh pasiennya tidak puasa, boleh juga tidak harus ditunggu sampai 6 jam, tergantung yang mau dilihat itu organ apa. Dan memang pada semua pasien relatif, pasien itu posisinya supine ya, jadi harus dipastikan pasien itu bisa berbaring dengan nyaman. Tapi pada kondisi pasien-pasien paling sering misalkan apendisitis, mereka susah untuk bisa berbaring supine karena sudah sangat kesakitan. Sehingga kadang kita harus melakukan USG itu pada kondisi
pasien itu mungkin dok saya lebih senang miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya itu semua tergantung nanti kesepakatan saja dengan pasien. Nah lalu persiapan dari operator apa? Ya selain mempersiapkan diri ya, lahir batin seharusnya nanti dari operator juga bisa dibantu sama teman-teman dari loket, teman-teman dari radiografer begitu ya. Dok hari ini pasien dokter ada segini, pemeriksaannya ini. Jadi kadang kita udah bisa memetakan, oh biasanya kita mengerjakan dulu pasien-pasien yang butuh puasa, baru kemudian pasien-pasien yang tidak butuh puasa. Ya, karena biasanya pasien yang butuh puasa emosinya lebih tinggi ya dibandingkan pasien yang tidak harus puasa. Jadi biasa kita dahulukan itu. Kemudian untuk yang Doppler biasanya ya udah yang Doppler nanti karena itu memang tingkat kesulitannya lebih tinggi, kita kerjakan dulu yang lebih mudah. Lalu kemudian ya operator memperkenalkan diri, ya saya biasa perkenalkan diri, nama saya dokter siapa, kemudian saya akan mulai periksa. Karena memang pada beberapa kali rumah sakit itu banyak dapat tuntutan ya, karena katanya dokternya diem doang, nggak ngomong, tiba-tiba langsung megang perut, misalkan begitu. Lalu mengidentifikasi juga nama ya, ini berhubungan dengan IPSG 1, dan pasti menanyakan ya, ibu, bapak sakitnya sebelah mana? Kemudian ada tidak riwayat operasi sebelumnya? Beberapa kali, ini ya paling sering mungkin residen atau mahasiswa, dia cari-cari kantong empedu sampai udah keringetan gitu ya. Ternyata setelah ditanya, Bapak, Ibu, udah pernah ada riwayat operasi? Oh pernah dok, kantong empedu saya udah pernah diangkat. Ya kalau kayak gitu sia-sia buat apa dicari ya. Jadi memang dari awal kami pasti akan menanyakan riwayat operasi sebelumnya tuh apa. Nah lalu pertanyaannya adalah mengapa sih dok pasien itu harus dipuasakan? Nah, salah satunya adalah pertama ini ya, untuk mengosongkan usus. Itu tadi ya, makin banyak gambaran bolus-bolus makanan di usus, makin banyak udaranya, itu akan menimbulkan artefak yang sangat mengganggu pemeriksaan. Kemudian yang kedua, kalau usus itu dipuasakan, dia akan punya gerakan peristaltik, gerakan usus yang tidak secepat kalau kita susah habis makan. Jadi kalau kita habis makan, pasti usus kita akan bekerja lebih cepat, lebih kencang, lebih kuat dibandingkan kalau kita sedang puasa. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah ini tergantung target organ yang mau kita lihat. Kalau kita mau lihat pasien, kita curiga kelainannya di kantong empedu, maka dia wajib harus puasa tadi 4-6 jam. Kenapa? Karena pada kondisi puasa, kantong empedu itu mengembang. Karena cairan empedunya masih tersimpan di dalam kantongnya, ini yang warna hitam. Tapi ketika seseorang sudah makan, maka cairan yang ada di kantong empedu ini akan keluar langsung ke usus-usus, sehingga yang terjadi kantong empedunya kempes dan tidak bisa dilihat ada atau tidak ada kelainannya. Itu mengapa pasien perlu puasa. Lalu mengapa pasien harus minum dan tahan berkemih? Yang pertama, kenapa dia harus minum supaya dia tidak jatuh pada kondisi dehidrasi. Kemudian yang kedua, kenapa dia harus tahan berkemih? Karena kalau yang mau kita lihat target organnya adalah kantong kencing atau vesika urinaria, maka harus dipastikan seperti kantong empedu tadi, vesika urinarianya harus penuh. Ini adalah salah satu contoh vesika urinaria yang penuh, pasiennya masih menahan kencing. Kemudian pasien yang sama saya minta untuk Pak berkemih. Pasiennya berkemih dan lihatlah tidak terlihat apa-apa. Jadi jangan sampai pasien itu datang dimasuk ke ruang USG dengan kondisi kantong kencingnya itu kempes seperti ini. Karena praktis tidak bisa kita lihat apa-apa. Akhirnya gimana? Akhirnya pasien itu jadi harus kita suruh minum lagi, kemudian dia suruh menunggu lagi, baru kemudian akhirnya kita USG sampai dengan 2 kali. Nah, lalu untuk USG abdomen, apa sih sebenarnya organ yang bisa terlihat? Organ yang bisa terlihat itu sebenarnya dibagi 3 besar. Organ yang solid, organ yang berkantong, dan juga pembuluh darah. Ya, organ yang solid contohnya apa? Yaitu hepar, limpa, pankreas, uterus, prostat. Organ yang berkantong itu contohnya apa ya ini ya? Gaster, kemudian kantong empedu, kantong kencing, ovum, ovarium itu bisa dilihat. Pembuluh darah ya, pembuluh darah itu bisa aorta, bisa vena cava, bisa juga vaskular di intraorgan, misalkan vena porta, vena limpa, vena ginjal, arteri itu bisa. Apa yang tidak bisa terlihat atau tidak bisa tervisualisasi jelas itu adalah organ berongga atau hollow organ yang punya banyak gas atau udara. Contohnya apa ya ini? Usus halus atau kolon.
Sehingga kalau beberapa teman sejawat pasien dengan klinis obstruksi lalu mereka mintanya USG, sebenarnya itu sangat tidak tepat ya. Karena dengan keadaan pasien ususnya sangat membesar, terisi banyak udara, maka yang dilihat hanya reverberasi ini saja. Jadi memang tidak sesuai dengan indikasi pasien itu dilakukan USG. Mohon Nah, izin, ini adalah dokter. ya. Waktunya 10 menit lagi ya. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini kemudian adalah beberapa gambaran organ-organ ya. Ini gambaran hepar yang normal, ini hanya pengantar saja. Kemudian ini kalau tumor bentuknya seperti ini tumor yang solid, ini kemudian tumor yang kistik. Lalu pada beberapa kondisi bisa juga diperiksakan pada kasus trauma, ya ini patah hati. Nah, ini ya trauma-trauma hepar. Kemudian untuk limpa, ini sama seperti hepar memang. Jadi semua solid organ itu punya ekogenitas yang hampir mirip karena namanya juga solid organ. Ini adalah salah satu gambar limpa yang normal. Kemudian ini limpa apabila kita lakukan pemeriksaan Doppler. Lalu setelah itu ini sama, ini adalah salah satu contoh tumor pada limpa. Jadi tumor mau dimanapun tampilannya sama, kista mau dimanapun juga tampilannya sama. Ini juga salah satu contoh kasus di rumah sakit. Ini adalah trauma limpa yang normalnya adalah ini, sedangkan limpa yang sudah terkena injury adalah yang di bagian anteriornya. Kemudian ini adalah gambaran ginjal yang katanya bentuknya seperti kacang polong, selalu bisa kita lihat sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu untuk organ ginjal bisa juga kita lakukan pemeriksaan Doppler. Ini adalah salah satu pemeriksaan pada pasien pasca transplant ginjal. Kemudian kelainannya salah satunya ini ya, yang paling sering adalah batu, ingat warnanya putih, kemudian di bawahnya ada acoustic shadowing. Ini juga sama warnanya putih, acoustic shadow-nya sangat kuat. Dan biasanya pada kondisi batu ini menimbulkan ini dilatasi-dilatasi, bulat-bulat ini adalah dilatasi dari ginjalnya atau kita sebut sebagai hidronefrosis. Berikutnya adalah pankreas, bentuknya seperti tapal seperti ini, pankreas di tengahnya ini yang hitam ini adalah vena porta. Jadi kalau normal ukurannya seperti ini, kalau ada kelainan dia bisa membesar. Limpa ini letaknya di mana ini adalah hepar, jadi dia di bagian di posterior dari hepar. Jadi tampilannya sama seperti Bapak Ibu melakukan scanning CT dan MRI, tampilannya sebenarnya mirip seperti itu. Nah, ini salah satu contoh lagi pankreas yang punya tumor ini, kemudian ini adalah pankreas yang punya tumor. Lalu berikutnya, nah ini kantong empedu tadi sudah banyak dilihat ya, kantong empedu yang normal seperti ini. Kemudian ini salah satu contoh kantong empedu yang infeksi, dindingnya tebal. Kemudian ini salah satu anomali anatomi. Jadi Tuhan ciptakan kita manusia tuh kantong empedunya bentuknya tidak selalu lonjong seperti ini ya. Pada beberapa kondisi bentuknya melingkar-lingkar seperti ini. Dan terkadang jadi bisa resiko terkena batu sangat tinggi sehingga pasien merasakan nyeri. Kemudian untuk pembuluh darah yang paling bisa dilihat adalah ini aorta yang bulat, kemudian ini vena cava inferior yang lebih gepeng. Apa yang bisa dilihat? Nah, biasanya paling sering mengevaluasi ini aneurisma aorta. Ya, biasanya paling sering CT angiografi itu yang modalitas primadonanya, namun dengan USG pun juga bisa kita lihat. Dan kalau pada vena itu yang terlihat adalah ini, trombus pada venanya. Lalu ini adalah vesika urinaria, tadi juga sudah, tadi sudah dilihat juga vesika urinaria yang normal seperti ini. Kemudian yang tidak normal adalah kalau ada tumornya. Ini salah satu contohnya tumornya. Lalu bisa juga ada batu, sama ya gambarnya putih juga ada artefaknya, batu pada vesika urinaria. Lalu ini adalah organ uterus, kemudian uterus yang tidak normal ya ini contoh uterus yang ada batunya, ada tumornya, salah satu contoh kasus di rumah sakit kita. Dan ini adalah organ terakhir, prostat. Prostat itu letaknya ada di bagian belakang dari vesika urinaria. Ini adalah prostat, normalnya dia harusnya antara prostat dan vesika urinaria hanya bertetangga saja. Tapi kalau pada kondisi prostatnya membesar, maka dia bisa sampai masuk ke rumah tetangga ya, masuk ke vesika urinaria. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari presentasi saya bahwa USG khususnya USG abdomen itu bisa menjadi modalitas lini pertama untuk hampir seluruh keluhan abdomen
Yang penting adalah kesuksesannya adalah bahwa persiapan pasien itu penting dan kemampuan operator itu juga menjadi salah satu penentu baik tidaknya keakuratan diagnosis dari USG abdomen. Demikian presentasi dari saya, Mbak Deska. Saya ucapkan terima kasih untuk semua. Salam sehat dan semoga semuanya tetap selamat, terutama menghadapi masa pandemi ini. Terima kasih.